dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu di pelajaran kisah. Supaya lebih berkah, sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak ibu, kira-kira ada yang tahu tidak ya hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Soleh alaihi salam. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai masuk ke materi yang baru, ibu ingin sedikit mengulangi materi pelajaran kisah kita di pekan yang lalu. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang kisah Nabi apa? Ya, Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud diutus oleh Allah untuk mendakwahi kaum. Siapa yang masih ingat? Untuk mendakwahi kaum Ad. Kaum Ad ini diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ad memiliki tubuh yang besar dan kuat. Tapi sayangnya nak, kaum Ad ini adalah kaum yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ad tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Kaum Ad tidak mau menyembah Allah, sehingga Allah menurunkan azab, yaitu angin topan dan kemarau panjang. Masih ingat kan kisahnya? Jangan dilupakan ya nak. Baiklah, hari ini kita akan masuk ke dalam kisah Nabi Soleh. Sebelum kita simak kisahnya, ibu ingin memberikan sedikit informasi kepada antum mengenai Nabi Soleh. Nabi Soleh ini Allah utus juga untuk mendakwahi sebuah kaum, sama seperti Nabi Hud. Nama kaum Nabi Soleh adalah kaum Samud. Kaum Samud ini sama seperti kaum Ad kemarin, diberi keberkahan, nikmat yang luar biasa oleh Allah. Namun kaum Ad ini adalah kaum yang menentang dan tidak mau menyembah Allah. Malah kaum Samud ini adalah kaum yang menentang ajaran Nabi Soleh alaihissalam. Kaum Samud malah menantang Nabi Soleh untuk menunjukkan mukjizatnya. Nah, seperti apa kisahnya? Mari sama-sama kita simak kisah Nabi Soleh alaihissalam berikut ini. Nabi Soleh alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Soleh berasal dari keluarga miskin dan sederhana. Namun begitu, Nabi Soleh adalah pemuda yang taat, yang hanya beriman kepada Allah. Nabi Soleh diutus untuk kaum Samud yang hidup di bekas reruntuhan kaum Ad. Kaum Samud ternyata lebih pandai daripada kaum Ad. Mereka mampu membangun lagi jaringan irigasi yang lebih sempurna guna mengairi lahan pertanian dan perkebunan. Berkat kegigihan kaum Samud, negeri tandus itu pun bisa dibangun kembali. Bangunan di tempat itu megah dan mewah. Gunung-gunung dipahat menjadi istana yang indah. Tanah di tempat itu juga subur, pepohonan hijau dan buahnya lebat. Hasil panen selalu melimpah ruah. Seluruh kaum Samud hidup sejahtera dan tercukupi. Namun keberhasilan itu justru membuat kaum Samud lalai dan sombong. Mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Mereka menganggap rezeki yang mereka peroleh bukan karunia Allah, melainkan hasil usaha mereka sendiri. Oleh karena itulah, Allah mengutus Nabi Soleh agar berdakwah untuk kaum Samud agar kembali ke jalan yang benar. Nabi Soleh pun mulai berdakwah. Beliau mengajak kaum Samud untuk menyembah Allah. Namun kaum Samud sama sekali tidak menghiraukan ajakan Nabi Soleh dan menganggap Nabi Soleh sebagai pembohong belaka. Kaum Samud lalu menuntut Nabi Soleh untuk mengeluarkan mukjizat. Menghadapi tuntutan itu, tak ada jalan lain bagi Nabi Soleh kecuali memohon kepada Allah agar memberikan mukjizat kepadanya. Allah lalu mengabulkan permohonan Nabi Soleh. Suatu hari, Nabi Soleh mengajak kaum Samud untuk pergi ke kaki gunung. Orang-orang kafir itu mengikuti Nabi Soleh bukan karena mempercayainya. Mereka malah berharap agar Nabi Soleh tidak bisa mengeluarkan mukjizatnya dan dapat menghinanya sepuasnya.
Sesampainya di kaki gunung, kaum Samud meminta Nabi Soleh agar mengeluarkan seekor unta dari sebongkah batu besar. Sebuah permintaan yang tidak masuk akal. Namun, betapa terkejutnya kaum Samud karena tiba-tiba sebongkah batu besar itu terbelah. Dari dalam bongkahan batu itu, keluar seekor unta betina. Orang-orang dari kaum Samud keheranan, menepuk-nepuk pipi mereka dan memandang tak percaya. Setelah kejadian itu, beberapa orang mulai percaya. Mereka membenarkan kenabian Nabi Soleh alaihi salam. Kabar itu segera tersebar ke seluruh penjuru negeri. Air susu unta yang keluar dari batu itu banyak sekali dan cukup untuk diminum seluruh penduduk. Orang-orang bergembira, mereka bisa minum susu unta sepuasnya. Akan tetapi masih ada juga orang yang berkeras hati tidak mau percaya dan menganggap semua itu hanyalah sihir belaka. Orang-orang kafir yang tidak mau mempercayai Nabi Soleh kemudian memilih 9 algojo kejam yang selama ini sering menyiksa pengikut Nabi Soleh untuk membunuh unta tersebut. Melalui malaikat Jibril, Allah memberitahu rencana pembunuhan unta itu kepada Nabi Soleh. Beliau kemudian datang untuk menasehati orang-orang kafir itu agar bertaubat dan mengurungkan niat jahat mereka. Namun tekad mereka sudah bulat. Dengan membawa pedang yang terhunus, mereka mengejar unta Nabi Soleh dan membunuhnya dengan pedang yang sudah diasah tajam. 9 algojo itu kemudian mendatangi rumah Nabi Soleh karena mereka juga ingin membunuhnya. Namun dalam perjalanan, mendadak batu-batu besar melayang menghantam mereka dan mereka meninggal. Azab Allah pun turun berupa petir yang menyambar dengan amat keras. Orang-orang kafir yang tidak mempercayai kebenaran Nabi Soleh pun berlarian menyelamatkan diri. Bumi tempat mereka berpijak juga tiba-tiba berguncang. Gempa dahsyat terjadi. Orang-orang pun semakin bingung. Bencana datang dari atas dan bawah. Akhirnya setelah azab itu diturunkan, semua kaum Samud binasa. Tak ada lagi yang tersisa kecuali 120 orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti dakwah Nabi Soleh. Selanjutnya, Nabi Soleh membawa para pengikutnya berhijrah ke Ramlah yang merupakan suatu tempat di Palestina. Demikianlah kisah Nabi Soleh alaihi salam tentang mukjizat unta yang keluar dari dalam batu. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan percaya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagaimana soleha? Sudah disaksikan kan kisah Nabi Soleh tadi? Nah, dari kisah Nabi Soleh ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai hamba Allah tidak boleh menentang apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus taat dan menyembah Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberi nikmat dan karunia yang luar biasa oleh Allah. Semoga kita semua termasuk ke dalam hamba Allah yang taat dan selalu bersyukur atas nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kegiatan di rumah nanti silahkan dilihat di slide berikut ini. Nanti anak-anak ibu tulis soal dan jawabannya, lalu dikirimkan foto via WA seperti biasa. Ibu rasa sekian dulu ya pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.